Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan siap walafiat. Untuk itu perlu kita syukuri keadaan ini dengan bacaan alhamdulillah rabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita mengawali semester genap tahun pelajaran 2020. Ini juga pengalaman baru kita, jadi kita perlu persiapkan untuk kegiatan-kegiatan di semester genap ini supaya kegiatan yang kemarin sudah kita pelajari, sudah kita laksanakan, ada evaluasi dan nanti depannya akan menjadi lebih baik lagi. Pasti banyak sekali hal-hal yang kurang semester kemarin, maka pada siang hari ini kita semua berkumpul di sini tidak lain adalah untuk mempersiapkan semester genap ini supaya lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi. Jadi nanti kemarin yang kebetulan kita tambahin lagi seperti itu. Terus kemudian dalam semester genap ini banyak sekali agenda-agenda yang akan kita laksanakan, dan itu apalagi perlu kita persiapkan ini. Yang paling inti adalah agenda PDB. Itu dalam jangka panjang sekali, kita harus kita persiapkan agar hasilnya maksimal. Selain PDB, nanti juga kita akan membahas persiapan ada prosema, dan kemudian ada nanti juga kegiatan pada karena sudah mendekati bulan Ramadan, dan juga nanti kelas 12 karena kelas 12 ini juga masih baru tahun ini, pastinya nanti ada ujian pembelajaran atau ujian praktek, dan itu juga perlu kita persiapkan. Mungkin itu saja yang untuk mengawali ramalan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bersama-sama dan pertama dan kami juga kegiatan salam dan BPDB Bapak Ibu nanti bersama-sama diberikan waktu untuk mengevaluasi kegiatan selama musim. Nah nanti setelah itu ditulis kalkulasinya, bukan hasil apa, bagaimana kalkulasinya, kalkulasi bukan hasil apa. Kemarin pengalaman ketika akreditasi beda antara kalkulasi dengan hasil semula. Kalkulasi tadi saya butuh sosok tulis. Kayak kalkulasi ketika menyusun sebuah pembukaan, oleh nanti untuk rekam jejak. Ketika nanti menyusun kalau terus ini pembacaan video yang bisa diusul itu dalam rangka ini siapa yang membuat kalkulasi, visi menyampaikan saya apa yang disampaikan. Terus nanti diawali dengan apa yang disampaikan. Itu siapa untuk ditunjukkan semua siapa yang pengen kalkulasi. MC sudah ada, biasanya Mas Rabi itu sudah ada tulis ya. Bukan hasil dari itu akhir. Bapak Ibu yang kami hormati itu kalkulasi Pak. Itu daftar hadir sampai mungkin. Sudah sejalan. Oh, diambil. Sudah tapi sudah berisi belum? Belum. Sudah. Belum. Belum isi cuma sudah. Nah, sekarang kita biasakan masuk isi. Saya ketika ada tamu yang misalkan kawan atau mungkin kami atau mungkin ayah singkat atau dorongnya oke pakai isi jadi nanti untuk supaya nanti tidak usah ketika busuk tiba-tiba usah. Kemarin kan mau banyak loh, karena kita masih banyak yang biasakan. Nah ini terus berjalan. Sebelumnya kami juga mengucapkan selamat untuk MA Asotidia yang kemarin pertama hasilnya B. Yang kedua A. Ini nggak tahu. Ini pas sekolah target dengan tanggal 6 katanya. Jadi 9 ya, harapannya A atau B atau C itu kita syukuri. Mudah-mudahan dan kita tidak atau tanpa kalau tidak terakreditasi. Nah ini kalau saya sekilas sebetulnya paling banyak di kalau saya. Tapi ketika A anugerah, ya anugerah. Karena kalau kok B itu bahasa ketika anugerah, tapi bahkan dan ini luar biasa. Bisa juga di samping support dari Bapak Ibu semuanya tidak lepas dari supportnya banyak. Tapi kalau A supportnya banyak tidak usah. Kalau dari tapi harus data. Kalau saya kok A seperti banyak tidak usah. Mungkin dulu macam-macam. Ya kita yang tahu harus ambil. Kalau misalkan kok B Bapak Ibu, nah itu tadi apa yang telah kita lakukan panjenengan, bayar juga mensupport dan terlalu pasar-pasar ini ngeden. Tapi kalau C ya Bapak Ibu itu hasil karya. Jadi nanti kalau A atau B atau C itu hasil karya. Nah Bapak Ibu seperti kita evaluasi kemarin yang telah disampaikan oleh tim asesor penamian itu apa saja. Nah kita breakdown mulai sekarang Bapak Ibu kita breakdown. Saya bisa dilakukan apa? Sudah punya datanya ada ya. Jadi tolong di breakdown itu bertahap karena itu merupakan salah satu ukuran kinerja kita selama di kemarin sampai kemarin mulai dari awal berdirinya sampai kemarin di visitasi. Ini diambil
mana yang mau memilih lebih dulu, dan itu dibuka bersama-sama. Selanjutnya evaluasi semester kemarin. Kelebihannya semester kemarin itu apa? Panjenengan lihat semuanya. Disampaikan kalau bisa. Perguru. Poin pentingnya apa? Dan itu menjadi apa? Namanya refleksi kinerja guru. Nah ini apa sekarang? Kalau bisa tidak hanya satu ini hadir semua banyak. Dan tidak ada ya. Persekaya-karyawan juga akan kata B. Adalah mungkin Pak Bol itu juga dilibatkan ada Pak Bol, ada siapa yang kaitan dengan pondok juga yang biasa nyupport, sahabat berhubungan ya. Nah, saya ada istrinya pulang suaminya pulang. Nah, yang terkait dengan MA, MTS itu dilibatkan. Itu namanya ekosistem. Nah, Bapak Ibu nanti satu-satu nanti dipandu oleh Bapak Nabil atau Pak Masur MTS ya, Bapak Nabil, MA, Pak Masur. Kelebihannya apa? Terus kekurangannya didapati apa? Poinnya ini. Kelebihannya sudah sampaikan. Nah, fungsinya adalah untuk menangkap dan bisa mensupport kepada teman-teman. Oh ini kok bisa memilih panjenengan nanti kalau bisa berusaha menerapkan pakai yang lainnya. Itu namanya peningkatan kompeten, pemanfaatan kompeten. Jadi kalau usah belajar, ini tidak ambil. Untuk ini, tapi udah ada bahasa nih. Nanti kita dengan PAS nih, antara penanggal memiliki bagaimana itu panjenengan akan mengadaptasikan, mensinergikan. Itu nanti pada proses semester yang kedua. Jadi kami ya, itu kelebihannya. Yang kedua kelemahannya. Nah kalau kelebihannya itu dari yang bersangkutan bisa dicapai oleh yang lain. Ketika kelemahannya, orang usulan mau coba. Kan tidak mesti dari kepala sekolah, tidak mesti dari panjenengan. Oh aku ini tak dari ini saya misalkan menghadapi anak saya saja, tidak mesti dalam sisi capaian, tidak mesti dalam sisi modul ajarnya, tidak mesti dari medianya, tidak mesti dari anaknya atau capaiannya, dari berbagai hal. Nah saya mengalami semacam ini, bahkan nanti harapannya dari teman-teman itu memberikan masukan atau saran, atau aku kemarin kan misalkan di guru A atau bocah ini namun tapi nambah guru B kan nambah seneng lah kenapa pas dia seneng deh. Oh Pak kalau nyanyi Pak, nah oh berarti anak itu senang dengan nyanyi itu diambil oleh guru yang B. Itulah refleksi kinerja selama status seperti apa yang panjenengan alami. Nah ketika panjenengan di breakdown setiap guru itu namanya refleksi pembelajaran. Dan itu semuanya berfungsi oleh itu. Mengapa kok guru? Soalnya nanti kalau 2 minggu lali jadi kok akhirnya ngarang. Kalau ngarang nggak refleksi lagi. Tetapi bencana menjadi penilaian kinerja. Itulah bedanya antara refleksi dan penilaian. Nah, sekarang Bapak Ibu kita ambil penilaian dari semua kinerja selama 1 semester ini dalam rangka untuk menghadapi semester yang akan datang. Apa yang kemarin kelemahannya, kekurangannya apa? Diberi bersama-sama dan dirembuk bersama-sama. Orang diumpat jatuh atau diumpat ke panahnya itu nanti ngeluh, tapi dikembangkan bersama-sama. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu yang hormati, mari kita berpikir aset dalam sistem kita berpikir aset. Ini yang kemarin kami kembangkan ke sekolah-sekolah dan luar biasa Bapak Ibu, ada apresiasi luar biasa. Sampai SMK Pendidikan Nusantara meminta untuk mengembangkan kegiatan dengan bulan. Jadi besok malah SM sekolah tadi minta atau malah semuanya mulai dari TK sampai SMK-nya berbeda dengan kinerja. Nah ini Bapak Ibu elegan saja nanti dibangun bersama-sama karena juga tidak sampai akhir supaya teman-teman juga mengeksplor. Ketika kau butuh komunikasi, makanya banyak teman-teman untuk kami enggak. Kalau enggak apa-apa. Panjenengan kembali ekspor, tapi bukan untuk kami enggak mau di BKKB, bukan itu. Ya, artinya panjenengan kalau kami begitu ketika membimbing anak-anak, gimana kalau Pak Gus di sini, ada rasa nyaman? Tidak usah Pak Gus secara mungkin jalan-jalan. Pak, kalau misalnya kamu usah atau panggil Pak Gus boleh. Bapak Ibu jalan rangka tidak bukan begini enggak. Karena nanti supaya ekspor Bapak Ibu akan dapat dibentuk.
Ini yang pertama berkaitan dengan evaluasi semester kemarin dan semester yang akan datang, supaya program yang panjenengan susun tidak hanya program untuk program. Karena kalau program tidak didasarkan pada data, itu namanya pemerintahan kerja data. Tidak berdasarkan data kemarin, nanti yang terjadi Bapak Ibu monoton. Nanti berjalan dia, kok tidak mengevaluasi kemarin dan tidak berusaha untuk memperbaiki, nanti terjadi monoton. Kalau monoton Bapak Ibu, yang terjadi nanti adalah satu kebosanan pasti muncul. Yang kedua, kinerja akan lambat menurun. Berbeda ketika panjenengan tidak ada evaluasi, dirembuk bersama-sama, solusi dibuat bersama-sama, nanti akan naik terus. Dan itu Bapak Ibu nanti akan dihadapkan berbagai tantangan yang lainnya. Itu berkaitan dengan evaluasi kinerja tahun kemarin. Selanjutnya untuk PDB. Untuk PDB Bapak Ibu yang akan hormati, panjenengan kemarin sudah pengalaman. Jadi menurut kami satu semester sudah cukup. Tidak harus mengambil 2 semester pengalaman bagi kepala sekolah, pengalaman madrasah atau kepada guru. Kalau menunggu 1-2 semester Bapak Ibu, kalau kita sudah mengambil pelajarannya Pak Presiden, misalkan mengambil 100 hari, itu kan kita waktu 3 bulan. Bulan pertama mungkin awal masuk, bulan kedua sudah mulai acak-acak, masuk ke sebagainya, bulan ketiga kita bisa menentukan arah kebijakan dari berbagai masukan dan sebagainya. Jika itu evaluasi, coba bulan sebelumnya. Nah, kami semester kemarin sudah cukup, tidak harus menunggu semester kedua dalam rangka action apa nyata dari potensi-potensi yang ada dikembangkan. Nah, ini Bapak Ibu yang akan menghormati, tadi kami sampaikan berpikir aset. Ini penting sekali. Kalau kita apalagi yang timnya kan masuk tim kecil dan gabungan. Kalau tim yang namanya berpikir aset itu melihat potensi yang ada, bukan melihat kelemahannya. Satu. Yang kedua, saling mensupport. Soalnya Bapak Ibu, ketika kita mencari kelemahan itu jangan tapi salah posisi. Mesti panjangnya maju, kelemahan pasti ada. Tetapi yang kita cari itu biaya. Nah, kelebihan itu kita padukan bersama-sama sambil menutupi, meningkatkan kelemahan-kelemahan itu menjadi kebaikan ataupun peluang minimal menutupi kelemahan-kelemahan. Syukur dari kelemahan-kelemahan itu menjadi bagus sehingga akan semai bersama-sama. Inilah yang namanya berpikir aset. Kalau mencari kelemahan pasti ada kelemahannya. Boleh macam-macam. Nah, Bapak Ibu dari hasil kemarin ketika dievaluasi dari hasil daftar hadir elektronik yang kemudian di-scan dan sebagainya, itu kan masih bunganya bola-bola dan sebagainya dirembuk. Apa kok bola-bola? Terus piye saja? Itu saya kira Bapak Ibu jangan pilih yang endingnya adalah produktivitas. Silakan dikembangkan bersama-sama dalam konteks yang lebih luas. Nah, untuk PPDB Bapak Ibu pengalaman kemarin Bapak Ibu bisa ambil manfaat. Yang pertama, ternyata Bapak Ibu ketika kita datang ke sekolah dan sebagainya lebih banyak kalau yang kemarin masuk ke sini salah satunya karena komunikasi personal lebih tinggi. Pak Rozi juga banyak personal lebih tinggi. Formalitas ternyata masih sangat minim. Nah, ini Bapak Ibu bagaimana meningkatkannya formalitas menjadi produktif. Itu kemarin awal sudah kami sampaikan bagaimana kita masuk ke sekolahan. Jadi tidak hanya kenal orang, tetapi sekaligus kenal potensi yang di sini. Sebenarnya ada beberapa peluang-peluang. Misalkan kalau di MTS masuk ke SD atau RI. Kalau masuk ke SDMI ada berbagai pola datang ke sana, masih silaturahmi, kemudian yang pada kelas sekolah paling pada akan bawa jam, bawa apa, sebagai anak-anak tetangga. Tapi itu biasanya berbagi hanya sebagai informasi. Tapi sampai juga pada sampai anak, fokusnya anak. Nah, kalau misalkan panjenengan bisa memunculkan misalkan ini bulan Rojab. Nah, pada saat ini manfaatkan sopo sing bisa isi ngasih ya. Sopo sing bisa mengisi terbaran. Misalkan kita di berpikir asal tahu satu dulu ngewa. Siapa sih bisa ngisi ceramah? Sesuai setengah jam atau seperempat jam ceramahnya. Kemudian yang lainnya untuk jawaban dan sebagainya itu sudah cukup SD. Nah, itu Bapak Ibu itu namanya aset. Panjenengan jangan memanfaatkan sebagai pengawas di wilayah mana ya, saya itu namanya aset. Dan kalau panjenengan mau masuk Pak, mau masuk kan apa besok ini sudah siap dengan mau mengisi pengajian. Pada sekarang dari ini siapa yang siap untuk ada kegiatan teman kalau kegiatan
kajian, Pak Kiai Indonesia, Rob dan sudah siap, sudah siap apa dan sebagainya. Jika maksudnya nyampe anak-anak kelas 6 yang bisa siap semacam itu, atau semuanya khususnya kelas 6 itu menjadi jadi ini peluang. Yang kedua, peluang yang bersifat agak jangka panjang yang sudah kami sampaikan pada Gus Nabil tentang potensi Bapak Ibu BTI untuk SD, SMP. SD Bapak Ibu sih nanti BTI itu berbeda yaitu kewalahan. Pengalaman yang ada di SD Kaligawe itu kerjasama dengan BTI TPI setempat luar biasa. Nah kita punya potensi. Ono pondok, ono dunia ada ustadz dan pendidikan. Bapak Ibu tidak hanya dalam sekaligus bisa memanfaatkan itu dan sekaligus memanfaatkan ilmunya. Monggo silakan dialog diberikan Pak, sehingga nanti itu jangka panjang. Lalu sekarang dikembangkan pas masa depan kita sudah siap. Luar biasa Bapak Ibu. Dan itu mereka nanti Bapak Ibu bagaimana jariahnya bisa diatur Bapak Ibu. Bisa diatur. Kalau sekolahan ramahnya nyari, tetapi kalau itu kerjasama dengan BTI kan bisa ngomong. Satu saat kalau anak-anak nanti batal mungkin hakaman dan sebagainya tarik ke ke pondok pesantren dan mereka akan dengan sendirinya mengenal sekolahan ini, madrasahnya dan itu berkembang yang sangat besar untuk depan. Itu berkaitan dengan PPDUB. Yang terakhir berkaitan dengan lomba Polsema ya. Nah Bapak Ibu, Polsema yang pertama tolong dipahami judisnya atau judis Polsema. Jangan kemudian lanjut dengan yakin dulu judisnya. Nanti bahasanya tidak terfokus. Ya. Judis seperti apa? Nah kemudian Bapak Ibu, kalau berkaitan dengan Polsema, panjenengan silakan ambil potensinya ada. Nah ambil Bapak Ibu karya Polsema sebelumnya. Misalkan ono Korea, misalkan ono juara satu lihat di WA di ada enggak? Kalau ada pada belajar sini, kemarin juara satunya ini, berarti anakku iso. Nah itu Bapak Ibu yang kami sebagai strategi untuk penyiapan Polsema yang akan datang yang terfokus pada kemampuan anak-anak kita dan sekaligus bisa dikembangkan bersama-sama. Itu Bapak Ibu silakan selamat untuk melakukan kegiatan koordinasi kali ini dan mudah-mudahan biasanya sampai asar ya. Panjang soalnya ya, tidak punya formalitas jalan Bapak Ibu. Tidak kalau formalitas nanti cenderung keluar sekolah dasar. Iya, atau akhirnya itu jadi apa? Lebih bagus Bapak Ibu. Panjenengan itu rinci, dijalankan rinci dan sebagainya itu lebih enak. Karena apa? Bertahap dulu dan sebagainya. Ketika kemudian itu seperti klaim kamu, tapi baru terus actionnya repot di actionnya. Yang penting adalah actionnya Bapak Ibu. Dan sekaligus tetap kegiatan di luar biasa dari tim IT ya. Nah itu bagus di pondok pesantrennya dan kemudian perlu dikembangkan semua kegiatan Bapak Ibu. Model kegiatan silakan bisa diakses dan menjadi kegiatan dan bisa diinformasikan kepada masyarakat luas. Mungkin itu dari kami dan mohon maaf kami sudah tidak sampai akhir karena harus yang mohon doanya Bapak Ibu dalam dekat akan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk ujian terbuka